Nah, kesimpulan dari materi hari ini adalah tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ada dalam Alkitab, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintahan-pemerintahan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Kasih Allah itu berkorban, ada dalam Alkitab, karena Allah begitu mengasihi dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih Allah bertahan selama-lamanya, ada di dalam Alkitab. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih dalam Kristen, bagaimana kasih itu dipaparkan ada dalam Alkitab. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat sampai yang ketujuh. Kita diperintahkan untuk saling mengasihi satu sama lain. Ada dalam Alkitab, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutulis kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-7 sampai ke-8. Kasih bukan hanya untuk teman-teman, ada dalam Alkitab. Kamu telah mendengar firman kasih, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayamu. Jadi kita tidak boleh memilih orang dalam mengasihi. Kita harus mengasihi sesama kita manusia tanpa membeda-bedakan. Misalnya kita membeda-bedakan, kita mau mengasihi siapa, itu salah. Kita harus mengasihi sesama manusia karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Seperti Allah mengasihi kita, Dia tidak melihat kita dari dosa yang kita perbuat, tapi Dia mengasihi kita karena Dia ingin mengasihi kita tanpa memandang atau melihat kita dari segi apapun. Tapi beberapa manusia lebih memilih untuk memilih-milih mengasihi seseorang, melihat dari fisik dan sebagainya, karena menurut mereka mengasihi suatu hal yang sulit dilakukan. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini bisa kita dapat adalah ini semua, bahwa mengasihi bukan hal yang sangat mudah. Nah, hukum Allah diringkaskan sebagai kasih, ada dalam Alkitab. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayatnya yang ke-7 sampai ke-40. Sebab kasih kepada Allah diperintahkan dengan mentaati perintah-perintahnya, ada dalam Alkitab.
Sebab ini kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menurut perintah-perintahnya. Perintah-perintah itu tidak berat. Nah, ditulis di situ kita harus mengikuti perintah-perintah Allah, dan perintah-perintah Allah itu tidak sulit, tapi beberapa manusia mungkin lebih sulit untuk melakukan perintah-perintah Allah, termasuk ibu juga. Ibu juga agak-agak sulit dalam melakukan perintah-perintah Allah. Mungkin ada beberapa yang tidak terlaksana dalam melakukan perintah-perintah Allah, tapi ibu selalu mengusahakan yang terbaik agar bisa melakukan perintah-perintah Allah dan tidak meninggalkan Allah. Jadi tetap melakukan perintah-perintah Allah yang ada, seperti yang telah ditulis di Alkitab. Mungkin beberapa seperti yang ibu katakan tadi, beberapa orang mungkin akan kesulitan dalam melakukan perintah-perintah Allah, karena menurut mereka perintah-perintah Allah mungkin sulit untuk dilakukan. Tapi seperti ditulis di sini, perintah-perintahnya tidak berat. Kalau kita mengikuti Yesus, mungkin perintah-perintahnya tidak akan berat untuk kita. Jadi beberapa orang merasa bahwa perintah-perintah Allah agak sulit untuk dilakukan, padahal ketika kita memenuhi perintah-perintahnya, semua tidak akan berat sih. Nah, berikutnya, jangan biarkan kasihmu kepada Allah meleleh. Ada dalam Alkitab, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semulanya engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku mengambil kaki Dianmu dan dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Wahyu 2 ayatnya yang keempat sampai kelima. Namun ada satu hal yang tidak beres, engkau tidak mengasihi aku seperti semula. Pikirkanlah tentang masalah-masalah kasihmu. Yang pertama, betapa berbedanya sekarang dan kemarin kepadaku lagi, dan bekerja seperti semula. Jadi di sini ditulis bahwa bertobatlah, katanya, sebab itu ingat betapa dalamnya engkau telah terjatuh. Jadi di sini bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi kita melakukan hal-hal yang positif di sini, diminta untuk melakukan hal-hal yang baik lagi, dan kita diminta untuk bertobat. Mungkin sekian yang ibu bisa sampaikan kepada kalian. Kenapa ini dipotong? Jadi karena sebagian dari videonya karena ada kepenuhan memori, jadi penjelasannya mungkin dilanjutkan dengan melalui PPT atau suara. Jadi dengan penutupnya video ini kita sambung dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati pembelajaran kami ya Tuhan. Kiranya apa yang bisa kami tangkap tentang kasih dapat kami lakukan hari lepas hari. Kiranya kami dapat mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami Bapak. Kiranya kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kiranya kami dapat mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami Bapa. Kami dapat melakukan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menyertai kami Bapa. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau memberkati, Engkau menyertai ya Tuhan. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.